Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasywanisa Putri dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya yang berjudul Komunikasi Umum, Unsur Komunikasi, Prinsip Komunikasi, dan Contohnya. Selanjutnya, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang berjumlah 9 orang. Yang pertama ada Amiratun Aribah, yang kedua Arsita Tiara Putri, yang ketiga ada Atiyah Nurusadah, keempat Hana Melia Putri, kelima saya sendiri Nasywanisa Putri, keenam Sarah Salsabila, ketujuh Selma Kartika Dewi, kedelapan Tiffany Ardelia Zahra, yang kesembilan adalah Wafik Aziza Al-Solafia. Selanjutnya ada komunikasi umum. Pengertian komunikasi umum dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak berkaitan. Komunikasi menurut para ahli diantaranya seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin. Menurutnya, arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia, serta syarat akan pesan maupun perilaku. Skinner turut beropini tentang komunikasi sebagai suatu perilaku lisan maupun simbolik di mana pelaku berusaha memperoleh efek yang diinginkan. Forsdale berkomentar bahwa pengertian komunikasi adalah jenis proses pembentukan, pemeliharaan, serta pengubahan sesuatu dengan tujuan agar sinyal yang telah dikirimkan berkesesuaian dengan aturan. Pengertian komunikasi terakhir datang dari Gode yang mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan suatu kegiatan untuk membuat sesuatu kemudian diajukan kepada orang. Bau, jadwal, pesan, objek, emosi, sensasi, persepsi, ide, dan petunjuk lainnya. Perawat yang memahami jenis stimulus yang mengawali komunikasi akan mampu membangun dan menyusun pesan secara lebih efisien dan menerima maknanya dengan lebih baik. Yang kedua, ada pengirim dan penerima. Pengirim adalah pihak yang mengode dan menyampaikan pesan, sedangkan penerima adalah pihak yang menerima dan menguraikan kode pesan. Pengirim menempatkan ide atau perasaan ke dalam bentuk yang dapat ditransmisikan dan bertanggung jawab atas ketepatan isi dan emosi pesan tersebut. Pengirim dan penerima merupakan peran yang fleksibel dan berubah dengan adanya interaksi kedua pihak. Terkadang proses pengiriman dan penerimaan dapat berjalan dengan bersamaan. Yang ketiga ada pesan. Pesan adalah isi dari komunikasi. Pesan mengandung bahasa verbal, non-verbal, dan simbolik. Orang perawat dapat menyampaikan informasi yang sama dengan pesan yang berbeda karena perbedaan gaya komunikasi. Dua individu akan memahami pesan yang sama secara berbeda. Klien mengirimkan pesan yang efektif dengan menggemukkan secara jelas, langsung, dan dengan cara yang dikenal oleh penerima. Perawat menentukan adanya kebutuhan klarifikasi dengan melihat petunjuk nonverbal dari pendengar yang memperlihatkan kebingungan atau kesalahpahaman. Potter and Perry 2010. Yang keempat ada media atau bisa disebut channel yang merupakan alat penyampaian dan penerimaan pesan melalui indera penglihatan, pendengaran, dan taktil ekspresi wajah. Akan mengirimkan pesan visual, kata-kata memasuki saluran pendengaran dan sentuhan menggunakan saluran taktil. Yang terakhir itu ada umpan balik yang merupakan pesan yang dikembalikan oleh penerima. Unsur ini menunjukkan bahwa penerima telah mengerti arti dari pesan pengirim. Pengirim harus mencari umpan balik verbal dan non-verbal untuk memastikan ada terjadinya komunikasi yang baik. Prinsip komunikasi. Menurut Ahmad Soltra Rustan dan Nur Haki dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi 2017, prinsip komunikasi adalah dasar atau asas pikiran untuk membahas komunikasi. Berikut 12 prinsip komunikasi menurut Deddy Mulyana.
Prinsip yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Jadi komunikasi itu merupakan proses penyampaian dan pertukaran simbol, lambang, tanda, atau gambar dari komunikator kepada komunikan. Karena simbol atau lambang itu digunakan untuk menunjukkan suatu hal berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Prinsip yang kedua, itu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi, yang artinya setiap bentuk komunikasi nonverbal, yakni perilaku manusia, bisa dimaknai sebagai stimulus bagi orang lain. Perilaku manusia itu seperti gerak-gerik tubuh dan raut wajah, bisa ditafsirkan oleh orang lain walaupun sebenarnya orang tersebut sedang tidak ingin berkomunikasi. Prinsip yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu pesan yang dikirim komunikator, baik secara verbal maupun nonverbal. Disesuaikan dengan konteks tempat, ruang, dan waktu. Tempat berarti di mana proses terjadinya komunikasi. Fisik dan ruang mencakup iklim, suhu, intensitas cahaya, dan lainnya. Sedangkan waktu menunjukkan kapan pesan komunikasi dikirimkan. Prinsip yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi, artinya komunikasi memerlukan tata krama yang disesuaikan dengan lawan bicara, sehingga sikap yang akan dilakukan harus diprediksi lebih dahulu. Adanya prediksi membuat orang lebih nyaman dan tenang dalam berkomunikasi. Mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Sistem internal adalah segala hal yang dibawa dalam berkomunikasi. Sementara sistem eksternal merupakan situasi lingkungan. Kedua sistem ini mencakup faktor latar belakang, budaya, nilai, adat, pengalaman, pendidikan, dan lingkungan keluarga. Prinsip ke-8 adalah semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa kesamaan latar belakang seperti suku dan pendidikan akan membuat orang lebih mudah berkomunikasi. Karena kedua pihak punya makna yang terhadap pada simbol yang saling dipertukarkan. Prinsip ke-7 adalah komunikasi bersifat sistematis. Sistem internal dan eksternal mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Sistem internal adalah segala hal yang dibawa dalam berkomunikasi. Sementara sistem eksternal merupakan situasi lingkungan. Kedua sistem ini mencakup faktor latar belakang, budaya, nilai, adat, pengalaman, pendidikan, dan lingkungan keluarga. Prinsip ke-8 adalah semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa kesamaan latar belakang seperti suku dan pendidikan akan membuat orang lebih mudah berkomunikasi. Karena kedua pihak punya makna yang terhadap pada simbol yang saling dipertukarkan. Prinsip ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Artinya, komunikasi melibatkan respon sebagai bukti bahwa pesan telah dikirimkan, diterima, serta dimengerti. Sehingga proses komunikasi bersifat non-sekuensial atau dalam artian tidak berlangsung satu arah. Dan prinsip yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi adalah proses berkelanjutan yang mana tiap peserta komunikasi saling bergantung dan mengaruhi satu sama lain. Hal ini terlihat dari proses penyampaian dan penerimaan pesan. Prinsip yang ke-11 yaitu prinsip komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi juga bersifat irreversible atau tidak dapat dikembalikan. Artinya, efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan. Jika kita menyakiti orang lain yang mengucapkan kita, maka efek sakit hati itu tidak akan langsung hilang untuk diproses. Komunikasi harus dilakukan secara hati-hati oleh pelaku. Tiap orang yang berkomunikasi tidak bisa mengontrol dampak yang timbul akibat pesan yang dikirimkan. Pesan yang telah disampaikan tidak bisa dikembalikan atau dihilangkan pengaruhnya oleh komunikator. Nah, prinsip yang terakhir, prinsip 12 yaitu komunikasi bukan pensi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi yang terakhir adalah komunikasi bukanlah pensi untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, komunikasi bukanlah satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi hanya bisa jadi salah satu faktor pendukung terhadap penyelesaian masalah.